Artijo Alkostar, seorang role model penerapan core values berakhlak. Artijo Alkostar lahir di Situbondo pada 22 Mei 1948. Beliau merupakan seorang hakim agung yang menjabat sejak tahun 2000 hingga 2018. Berikut adalah nilai-nilai berakhlak yang ada pada beliau. Yang pertama, berorientasi pada pelayanan. Artijo Alkostar selalu berorientasi pada pelayanan untuk masyarakat. Beliau pernah berkata bahwa setiap kejahatan yang diadili olehnya merupakan bentuk pelayanannya kepada masyarakat, agar masyarakat tahu terhadap kasus kejahatan tersebut dan masyarakat bisa memperoleh manfaat atas putusan yang dijatuhkan oleh Artijo Alkostar. Selanjutnya, akuntabel. Kepada Najwa Shihab, Artijo Alkostar mengaku sering mendapatkan tawaran suap dari beberapa oknum. Beliau mengatakan bahwa pada saat itu beberapa oknum di Mahkamah Agung sudah menerima suap, namun beliau tetap tidak mau menerima suap tersebut. Jumlah suap yang pernah ditawarkan ke Artijo Alkostar juga tidak main-main. Melalui keluarganya, Artijo pernah ditawarkan sebuah cek dengan jumlah yang belum ditulis. Keluarga Artijo diberikan kebebasan untuk menulis berapapun jumlah uang yang diinginkan. Namun karena keluarga sudah tahu dengan integritas Artijo, maka keluarga juga ikut menolak. Kompeten, indikator meningkatkan kompetensi diri. Bapak Artijo Alkostar merupakan seorang yang berpendidikan tinggi, lulusan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 1976 dan magister di Universitas Northwestern, Chicago, Amerika Serikat pada tahun 2002. Indikator membantu orang lain belajar dapat kita lihat dari peran Bapak Artijo Alkostar sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Indikator melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik tercermin dari komitmen Bapak Artijo Alkostar menyelesaikan kasus-kasus besar yang diantaranya merupakan kasus suap Wisma Atlet Angelina Sondakh dan kasus korupsi proyek Hambalang dan banyak kasus lainnya. Nilai harmonis. Hal ini dapat kita lihat dari sikap Bapak Artijo Alkostar yang menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Dalam menyelesaikan kasus perkara, beliau tidak pernah membedakan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut dan menganggap manusia itu sama di mata hukum. Selanjutnya, suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang berikutnya adalah loyal. Artijo terkenal dengan ketegasannya dalam menjatuhkan hukuman maksimal dalam kasus-kasus korupsi. Ia tidak tebang pilih memutus kasus hukum yang memperkarakan siapapun orangnya di negeri ini. Mulai kasus mantan Presiden Soeharto hingga kasus pembunuhan aktivis Munir. Baik saat menjadi pengacara maupun hakim agung, Artijo seringkali menghadapi berbagai godaan. Salah satunya adalah ketika seorang pengusaha Surabaya mendatangi ruangannya, menawari segepok uang. Artijo marah dan menyuruhnya keluar ruangan. Menurutnya, godaan seperti itu jika dituruti akan menjadi kebiasaan dan memperburuk tingkah laku sebagai hakim. Selanjutnya adalah adaptif. Selama 18 tahun menjadi hakim agung, Artijo sudah memutus hampir 20.000 perkara. Namun, ada kasus-kasus korupsi besar yang membuatnya terus dikenang. Sebut saja kasus korupsi Angelina Sondakh yang dihukum 12 tahun penjara, Lutfi Ishak yang dihukum 18 tahun penjara, Tommy Hindratno dengan hukuman 10 tahun penjara, dan Anas Urbaningrum yang hukuman awal 8 tahun diubah menjadi 14 tahun penjara. Yang terakhir adalah kolaboratif. Artijo pernah menjadi pengacara publik selama 28 tahun di Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Hal ini dilakukannya dikarenakan ia ingin membantu masyarakat kecil yang membutuhkan pendampingan hukum. Ia pernah juga menjadi Dewan Pengawas KPK periode 2019 hingga 2023, yang menjadi jabatan terakhir Artijo sebelum berpulang. Sekian nilai-nilai berakhlak yang dapat kita teladani dari sosok Artijo Alkostar. Sebagai penutup, saya mengutip satu kata dari Bapak Artijo Alkostar, lurus dan jujur, disitulah potensi untuk bahagia. Sekian dan terima kasih.